Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fitria dengan NIM 2230603285. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS Mikroekonomi. Dosen pengampu Ibu Diswa Lidian Handayani SEI MEI. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan kurva pergerakan harga dari mekanisme pasar. D merupakan permintaan dari sisi konsumen, dan S merupakan supply penawaran dari sisi produsen. Ada pula garis P. P itu merupakan price atau harga, dan Q adalah quantity atau jumlah produk. Baiklah, kita akan melihat garis X. X menunjukkan bahwa penawarannya itu tetap atau stabil, namun permintaannya itu menurun. Pada titik Q penawarannya meningkat, namun permintaannya menurun. Pada titik W penawarannya meningkat, namun permintaannya juga menurun. Pada titik W, permintaannya menurun dan penawarannya juga menurun. Pada titik V, permintaannya tetap dan penawarannya menurun. Pada titik E merupakan titik keseimbangan pasar. Pada titik R, permintaannya tetap dan penawarannya meningkat. Pada titik Y, permintaannya meningkat dan penawarannya juga meningkat. Pada titik T, permintaannya meningkat dan penawarannya stabil. Pada titik U, permintaannya meningkat namun penawarannya menurun. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan perbedaan antara tadlis dan tagrir serta beri contoh dari masing-masing bentuk tadlis dan tagrir. Tadlis. Sebuah pasar dikatakan pada kondisi yang ideal jika antara pembeli dan penjual memiliki informasi sama berkaitan tentang sesuatu barang yang diperjualbelikan. Jika salah satu dari pihak ada yang tidak mengetahui informasi seperti yang orang lain miliki, maka pihak yang salah satu akan dirugikan dan akhirnya menimbulkan penipuan atau kecurangan pada pasar. Pada ekonomi Islam, jika barang yang diperjualbelikan mengalami ketimpangan informasi dan informasi yang diperoleh tidaklah sama antar kedua belah pihak, maka unsur rela sama rela menjadi dilanggar. Macam-macam tadlis. Tadlis kuantitas. Peristiwa ini terjadi ketika hanya ada salah satu pihak saja yang mengetahui adanya penipuan. Seperti contoh, seorang penjual mengurangi takaran pada barang yang dijual, sedangkan pembeli tidak mengetahuinya. Kedua, tadlis kualitas. Maksud dari tadlis ini adalah menyembunyikan kualitas barang yang buruk atau cacat pada suatu barang yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya, tadlis kualitas dari penjualan motor Beat bekas. Pedagang yang menjual motor bekas merek Beat dengan kualitas 85% dengan kondisi yang cukup baik dengan harga 10 juta. Pada faktanya, tidak semua dari penjual yang menjual motor bekas merek Beat tersebut dengan kualifikasi yang sama. Ketiga, tadlis harga. Tadlis yang seperti ini adalah kegiatan menjual barang yang harganya lebih rendah atau lebih murah, tinggi daripada harga normal atau harga pasar dikarenakan pembeli atau penjual tidak mengetahui. Contohnya, Alin adalah seseorang yang sedang berziarah wali ke Sunan Kalijaga dan masih pertama itu dia datang.
ketika saat itu dia tidak ingin naik becak tapi dia tidak tahu pada saat itu dia ingin naik becak tapi dia tidak tahu harga pasar dari ongkos naik becak berapa karena dia masih pertama kali. Yang keempat, tadlis waktu penyerahan. Tadlis ini dilarang karena termasuk penipuan waktu. Seperti contoh, jika penjual sudah mengetahui dan dapat memastikan bahwa barang tidak dapat diserahkan esok hari, tetapi penjual telah berjanji bahwa barang selesai esok hari. Tagrir. Kata tagrir berasal dari bahasa Arab gharar yang artinya bencana akibat resiko, ketidakpastian dan bahaya. Sedangkan istilah tagrir menunjukkan fi muamalah, artinya melakukan sesuatu secara membabi buta dengan tanpa adanya pengetahuan yang cukup atau sebuah tindakan pengambilan resiko dari perbuatan yang cukup atau sebuah tindakan pengambilan resiko dari pembuatan yang ada resikonya tanpa mengetahui secara persis akibat yang terjadi dan tanpa memikirkan konsekuensinya. Tadlis atau tagrir keduanya terjadi karena asymmetric information. Perbedaannya jika dalam tagrir informasi yang tidak jelas dialami kedua pihak yaitu pembeli dan penjual, tetapi kalau dalam tadlis informasi yang tidak diketahui secara jelas hanya satu pihak, misalnya penjual atau pembeli saja. Macam-macam tagrir. Tagrir kuantitas. Tagrir dalam kuantitas seperti contoh ketika penjual membeli seluruh hasil panen mangga pada saat buah mangga belum matang atau masih mentah. Kedua, tagrir kualitas. Contoh dari tagrir kualitas ialah ada seorang yang menjual anak sapi yang masih belum lahir dan juga masih ada di dalam kandungan induknya. Yang ketiga, tagrir harga. Gharar dalam harga, contohnya jika penjual mengatakan bahwa harga jual beler adalah 200.000 jika dibayar secara tunai, 300.000 jika dibayar secara kredit selama 3 bulan. Yang keempat, tagrir waktu penyerahan. Contohnya adalah Ani kehilangan motor Vario dan ternyata Zulfa sudah lama menyukai motor Vario seperti milik Ani, dan karena itu ia menginginkannya untuk membeli. Akhirnya Ani dan Zulfa sepakat Ani menjual motor Vario yang hilang itu kepada Zulfa seharga 13 juta. Harga pasar motor Vario 15 juta. Motor Vario tersebut akan segera diserahkan sesudah ditemukan. Pada transaksi yang ini, karena terjadi sebuah ketidakpastian dalam waktu ketika menyerahkan barang, hal itu karena keberadaan dari barang yang dijual itu tidak diketahui. Bisa saja motor tersebut ditemukannya masih lama atau tidak sama sekali. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.